karena Pak Tony ini beliau tadi dari Tasik ya, dan sudah di chat juga menulis beliau itu dari Tasik, izinkan saya membuat pantun. Jalan-jalan ke kota Tasik, jangan lupa foto selfie, cari posisi. Inilah webinar asik, mana lagi kalau bukan di APSI. Gitu ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Ya, baik. Yang berikutnya kita akan memasuki kepada narasumber yang kedua yang sudah kita tunggu-tunggu. Dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Dr. Tony. Salam deh. Ya, siap. Waduh, lantang sekali Pak jawabannya sampai kaget saya. Tandanya semangat walaupun bulan puasa ya Pak. Ya. Baik, izinkan saya membacakan dulu daftar riwayat hidup beliau, singkat saja. Nama lengkap adalah Bapak Dr. Tony Toharudin MSc, lahir di Tasikmalaya tanggal 1 April 1970. Dan kali ini beliau bertempat tinggal di Jalan Kancra nomor 16 Burangrang, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Unit kerja saat ini di Universitas Padjadjaran dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Jabatan terakhir, Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Dan riwayat pendidikan beliau S1 Statistik dari Universitas Padjadjaran, kemudian S2-nya dari Belgia, S3-nya dari Belanda. Luar biasa ini, beliau sangat gesit dan terus berlari terlihat dari riwayat jabatannya. Sejak tahun 2012 itu sudah ada di Badan Akreditasi Nasional, mulai menjadi anggota, dan terakhir ini di tahun 2018 sampai 2022 menjabat Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Baik, Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Tony. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Tedina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teh Nurul ini pakai pantun, Tedina pakai pantun. Saya juga pakai deh. Coba. Tapi bukan Tasik, Medan. Aduh. Banyak orang Medan juga kayaknya. Iya. Pergi jalan ke kota Medan. Cakep. Jangan lupa beli durian. Wah. Marhaban ya Ramadan. Ucapkan untuk saudara-saudaraku sekalian. Iya, mantap. Yang terhormat Pak Agus Poco sebagai Ketua atau Presidennya APSI, Teh Dina, Teh Nuraini, dan kawan-kawan semua pengawas Indonesia, dan juga Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kepala sekolah, ada guru yang pada hari ini mengikuti acara webinar ini. Sungguh merupakan suatu kehormatan bisa diundang kembali oleh Pak Agus di acara webinar ini, tentunya untuk menyampaikan beberapa hal yang menurut kami sangat penting untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan meluncurnya episode ke-19 yang disampaikan oleh Mas Menteri waktu hari Jumat lalu. Itu merupakan terobosan kementerian yang baru yang meluncurkan rapor pendidikan, ya, baik untuk satuan pendidikan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan juga dibarengi dengan keluarnya Permendikbudristek nomor 22 kalau tidak salah tentang evaluasi sistem pendidikan. Ya. Bapak Ibu, saya izin share. Saya mengambil judulnya Sinergi Rapor Pendidikan dan Akreditasi. Ya, saya tanggal 4 kalau tidak salah membuat tulisan opini di Pikiran Rakyat tentang akreditasi dan rapor
mutu ya. Sebetulnya yang dimaksud rapor mutu sekolah ini sama, identik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri pada Jumat yang lalu. Tapi saya menyebutnya rapor mutu sekolah supaya lebih lebih fokus pada satuan pendidikannya. Nah, tentunya tulisan ini mempunyai ide dari program yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi terkait dengan dulu pertama episode asesmen nasional. Di dalam asesmen nasional ini ada asesmen kompetensi minimum dari disampaikan Pak Agus, ada survei karakter dan survei lingkungan nilai. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian concern pada peningkatan pendidikan, maka asesmen nasional ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk melihat bagaimana kondisi satuan pendidikan sebenarnya sekarang. Ya, jadi alat ukur yang dibangun oleh asesmen nasional itu menunjukkan alat untuk evaluasi untuk refleksi terhadap bukan terhadap individu tapi terhadap satuan pendidikan, dan juga mungkin akhirnya pada pemerintah daerah sebagai stakeholder yang membawahi sekolah masyarakat di daerah. Nah, di samping juga sinergi ini merupakan hal yang harus kita bangun antara kementerian dalam hal ini sebagai institusi jaminan mutu internal dan juga Badan SM sebagai institusi jaminan mutu eksternal. Nah, sekarang kita sudah mulai mengarah ke situ. Sebetulnya kita sudah lama ya. Sebelum Menteri ini hadir yang baru, kita sudah merancang perubahan paradigma kapitalisasi. Nah, tetapi dengan banyaknya kebijakan yang sekarang untuk merealisasi perubahan di dalam rangka untuk meningkatkan mutu, itu banyak hal yang memang sangat sangat sinergi dengan kementerian. Ya. Padahal dulu memang sudah dirancang, tetapi sekarang perubahan paradigma yang ada di Badan SM itu sangat pas dengan paradigma yang sekarang dibangun oleh kementerian. Ya, jadi sama-sama ingin meningkatkan performa daripada satuan pendidikan dengan membuat kebijakan yang mengarah ke arah perbaikan kualitas itu. Ya, salah satu adalah asesmen nasional. Dan juga ada tadi disampaikan ada kurikulum merdeka, ada juga sekolah penggerak, guru penggerak, dan lain sebagainya. Nantinya semuanya bersinergi. Ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh kementerian dan didesain oleh kementerian itu nanti akan berubah bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia ke masa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sinergi antara kedua institusi ini menjadi sangat penting buat satuan pendidikan di dalam rangka meningkatkan kualitasnya itu. Nah, saya akan berbicara dulu dari sisi paradigma ya. Ini sudah sering sampaikan di sebelumnya bahwa kita sudah mengalami perubahan ya. Dari sisi yang dulu fokus utama pada play base, sekarang sudah menuju pada performance base. Ya, secara teori, secara konseptual bahwa rule base atau compliance base itu cenderung kualitas kita tidak improve dari waktu ke waktu karena fokus pada sisi administratif.
Bapak Ibu bisa merasakan ketika ingin dievaluasi oleh eksternal, Bapak Ibu hanya menyediakan dokumen-dokumen yang bisa disediakan secara instan karena ingin menghasilkan status akreditasi yang tinggi. Nah, lama-lamaan kalau instrumen tidak mengalami perubahan, maka seperti yang teori yang disampaikan oleh Haywood, itu akan kualitasnya akan konstan bahkan bisa menurun. Tetapi kalau performance base ya berbasis kinerja, maka semakin lama sekolah madrasah itu akan improve kualitasnya karena mengevaluasi diri, merefleksi berdasarkan data yang memang menunjukkan hal yang lemah. Nah, ini kaitannya dengan rapor tadi, rapor pendidikan. Nah, sekarang Kementerian memberikan inisiatif pada rapor pendidikan, itu tidak lain adalah dalam rangka sekolah madrasah harus fokus pada hal yang lemah di antara indikator performance yang ada. Nah, kemudian kita pada aktivitas nilai kelayakan sekolah madrasah berdasarkan aturan undang-undangan yang ada, dievaluasi oleh badan eksternal. Nah, apakah rancangan yang dibuat oleh internal itu menunjukkan improvement kualitas atau tidak? Kita akan nilai secara eksternal oleh BANSM. Perubahan paradigma ini mudah-mudahan akan menunjukkan perubahan kualitas dari sekolah madrasah, dan ini sudah dinilai dengan apa yang disampaikan di Kementerian. Tidak saya sampaikan lebih detail. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian harus sudah bisa memahami sistem akreditasi baru kita yang sekarang itu seperti apa. Ya, mungkin banyak satuan pendidikan, banyak sekolah madrasah yang belum paham betul sistem akreditasi yang sekarang. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian berada pada situasi sekolah madrasahnya belum sama sekali diakreditasi, ya ada di sini, ya sekolah madrasah yang bernama, nah itu langsung masuk pada sasaran akreditasi. Ya, jadi poin yang sekolah madrasah yang baru, ya yang baru. Ini bisa saya kasih bulan ini yang baru. Ini masuk pada sasaran akreditasi. Tetapi untuk yang sudah diakreditasi itu akan masuk kepada dashboard monitoring system ini. Ya. Karena kita harus memantau bagaimana kinerja sekolah madrasah dari waktu ke waktu. Ini yang barunya sekarang. Ya, tadi kalau sekolah baru ya langsung saja divisit oleh kita. Tapi kalau yang lama itu dipantau melalui dashboard. Nah, kaitan dengan raport mutu, dashboard ini menggunakan data sekunder yang ada di kementerian. Ya, karena BANSM tidak menggali data atau tidak mengumpulkan data sekunder. Ya, tapi yang mengumpulkan data sekunder adalah kementerian. Kemudian kita ambil data sekunder itu, ya, terutama terkait dengan performance satuan pendidikan. Nah, itu tercermin di dalam rapor mutu. Ya, rapor mutu itu nanti saya jelaskan berbagai dimensinya itu menunjukkan indikator-indikator performance dari satuan pendidikan. Nah, Badan Akreditasi Nasional akan menggunakan data sekunder itu. Nah, kemudian kita pantau, dan tentunya asesmen nasional itu baru berjalan 1 kali ya. Lama-kelamaan dia 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kemudian dia akan menunjukkan bagaimana perubahan kualitasnya dari waktu ke waktu. Ya, jadi tidak semata-mata kementerian melakukan asesmen nasional, tetapi tidak lain adalah untuk memperlihatkan bagaimana performance sekolah itu. Nah, dashboard monitoring system itu menggunakan
ke depan data sekunder yang ada di kementerian, walaupun saat ini hanya menggunakan Dapodik, EMIS, ataupun data sekunder yang ada di Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, tetapi untuk ke depan, kalau asesmen nasional ini sudah berjalan, kita sebagai eksternal bisa melihat bagaimana perjalanan sekolah madrasah untuk indikator performanya. Nah, dari dashboard ini ada keluarannya hanya 2. Ya, keluarannya hanya 2. Sekali lagi, keluaran dashboard ini hanya 2. Pertama adalah sekolah madrasah yang terindikasi penurunan kinerja. Itu yang pertama. Yang kedua, output yang kedua adalah sekolah madrasah tidak mengalami perubahan kualitas dari waktu ke waktu. Jadi dia konstan. Nah, dari 2 output itu, output yang pertama kalau terindikasi penurunan, maka akan menjadi sasaran akreditasi, sasaran visitasi. Tetapi kalau yang status quo, itu akan diperpanjang secara otomatis. Ya, perpanjang secara otomatis itu tidak berarti sekolah madrasah acuh tak acuh terhadap status itu, ya, karena secara sistem harusnya sekolah madrasah itu tidak status quo, tetapi dia kualitasnya meningkat secara terus-menerus. Ya, walaupun pada titik tertentu akan mencapai pada titik yang paling unggul sekolah madrasah itu. Nah, cita-cita kita semua, kalau sekolah madrasah melakukan proses peningkatan kualitas, maka di kemudian hari, ya, pada waktu tertentu, sekolah madrasah kita akan menunjukkan kualitas yang sama. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana yang kinerjanya meningkat? Ya, secara evaluasi diri sekolah, apalagi sekarang punya raport mutu misalkan, dia sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas itu dan ingin meningkatkan status akreditasinya. Di dalam flowchart ini itu akan diakomodir melalui permohonan reakreditasi. Jadi ada di sini, ya, permohonan reakreditasi. Jadi kalau ada sekolah madrasah, saya ingin naik statusnya dari C ke B ataupun ke A karena saya sudah meningkatkan kualitas dari semua indikator yang ada di dalam raport mutu itu. Nah, dia melakukan permohonan kepada kita, kemudian nanti akan dicek konsistensinya melalui dashboard tadi. Kemudian kalau terverifikasi statusnya naik berdasarkan evaluasi diri mereka, itu akan menjadi sasaran visitasi. Nah, jadi khusus untuk yang secara evaluasi diri mereka meningkat statusnya, itu akan menuju pada sasaran visitasi atau sasaran akreditasi. Nah, kalau selanjutnya itu akan ditugaskan asesor ke sekolah madrasah, ya, selama 2 hari oleh 2 asesor dan akan dicek performanya oleh para asesor. Itu kira-kira gambaran bisnis akreditasi kita yang baru, ya, terutama penjelasan tentang dashboard monitoring system ini. Kemudian kita akan masuk pada slide berikutnya. Nah, jadi dashboard ini nanti akan diperkaya oleh selain Dapodik, EMIS, kemudian ada juga raport pendidikan, ya, dan juga Simpatika, itu berkaitan dengan data yang ada di Kementerian Agama. Nah, raport pendidikan ini akan menjadi salah satu variabel yang bisa menentukan apakah sekolah madrasah itu mengalami penurunan kinerja atau status quo. Ya,
Sehingga kalau nanti hasil dashboard menunjukkan status quo, itu akan diotomasi, diperpanjang sertifikatnya. Tetapi kalau mengalami penurunan, itu akan menjadi sasaran akreditasi. Dan juga kita mengakomodir laporan masyarakat. Laporan masyarakat ini apabila terverifikasi, itu juga sama akan menjadi sasaran akreditasi. Kira-kira ini gambaran DMS kita ya. Kemudian kita bicara rapor pendidikan. Ketika bicara rapor pendidikan, sesuai dengan definisinya di dalam Permendikbud yang ada, dan ini saya ngambil dari slide-nya paparan Pak Menteri pada saat episode 19, rapor pendidikan itu sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain. Jadi selain asesmen nasional ada data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi. Kemudian platform ini ditujukan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah agar bisa mengidentifikasi tantangan pendidikan di satuan pendidikan dan menjadi bahan untuk refleksi sehingga bisa menyusun rencana perbaikan pendidikan secara lebih tepat dan berbasis data. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, idenya sangat bagus ini. Jadi kepala sekolah yang bisa memanage satuan pendidikan secara profesional, ya, secara baik, itu harus tentunya memperhatikan hasil raport pendidikan ini. Ya, jadi apa yang muncul di dalam rapor ini menjadi concern kepala sekolah di dalam membuat rencana program ke depan di dalam peningkatan kualitas itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian harus punya kemampuan di dalam menganalisis data hasil rapor pendidikan ini. Ya, saya sedang mencoba bersama Koleha untuk membuat buku tentang statistika sekolah penggerak untuk sekolah penggerak. Nah, itu tidak lain adalah untuk membantu para kepala sekolah, ya, terutama kepala sekolah yang sudah bersertifikat sekolah penggerak, untuk meningkatkan wawasan atau pengetahuan di dalam analisis data ketika rapor pendidikan itu muncul. Ya, sehingga konsentrasinya adalah membuat rencana kegiatan di dalam rangka meningkatkan kualitas yang berbasis data. Ya, datanya sangat terbuka kan nanti. Jadi platform rapor pendidikan ini akan diketahui oleh satuan pendidikan dan kemudian kepala sekolah harus mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualitas itu berdasarkan data, berbasis data. Nah, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai buku statistika untuk sekolah penggerak, itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian di dalam rangka concern meningkatkan mutu satuan pendidikannya. Nah, ini adalah peraturannya nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan, ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi kalau kita lihat di definisi pasal 1, ya, evaluasi ini adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan baik untuk usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Jadi ini sudah didukung oleh Permen tentang evaluasi. Ya, jadi evaluasinya ada 2 terhadap pendidikan PAUD, ya, terhadap PAUD, terhadap Dikdasmen.
Kemudian juga disampaikan bahwa di pasal 6 ya, evaluasi sistem pendidikan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk analisis data. Ya, jadi seorang kepala sekolah itu harus punya kemampuan di dalam melakukan analisis data yang datanya itu terkait dengan performance satuan pendidikan. Ya, sehingga nanti kalau ada satu kebijakan tentang anggaran dari pemerintah untuk satuan pendidikan, maka anggaran itu diarahkan pada sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas dari satuan pendidikan itu. Ya, jadi data-data nanti yang ada di rapor satuan pendidikan menjadi fokus seorang kepala sekolah bagaimana cara meningkatkan. Dan ini harus berkolaborasi antara warga sekolah, ya, kepala sekolah, guru, siswa, dan juga mungkin keterlibatan orang tua di dalam proses peningkatan kualitas ini. Dan di dalam pasal 6-nya sudah jelas bahwa data itu dikumpulkan dan dikelola oleh badan yang melaksanakan akreditasi. Ya, jadi tentunya hasil status akreditasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh Ban SM itu akan menjadi bagian penting bagi sekolah madrasah di dalam proses peningkatan kualitas itu. Kemudian juga ada data pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain. Nah, saya sudah membuat kira-kira alur pikirnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri pada Jumat yang lalu, ya, tentang dimensi raport pendidikan, jadi ada 5 dimensi yang semuanya merupakan bagian dari 8 standar nasional pendidikan. Ketika berbicara standar kompetensi lulusan, maka dimensi yang menjadi perhatian untuk kementerian di dalam rangka meningkatkan kualitas adalah pertama, mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Jadi nanti ini akan merupakan bagian yang terintegrasi dengan standar kompetensi lulusan. Kemudian juga terkait pemerataan pendidikan yang bermutu. Jadi SKL ini di ujung sebagai output, ya, memperhatikan 2 dimensi itu. Kemudian di dalam dimensi proses, standar proses, di dalam proses itu ada 4 standar yang menjadi bagian daripada mutu dan relevansi pembelajaran. Ada standar isi. Standar isi ini sudah diluncurkan, kemudian standar proses juga sudah, ya, penilaian dan standar pengelolaan. Yang standar pengelolaan ini sedang digodok oleh kementerian, ya. Jadi 4 standar SKL, isi, proses, penilaian itu sudah diterbitkan Permendikbudnya, tetapi sekarang yang sedang berjalan adalah standar pengelolaan, standar pembiayaan, sartras, dan standar guru dan juga kepala sekolah. Nah, di dalam dimensi mutu dan relevansi pembelajaran itu terintegrasi ke dalam 4 standar. Dan untuk kompetensi dan kinerja GTK serta pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif dan akuntabel itu terintegrasi ke dalam 3 standar, standar pembiayaan, standar sartras, dan standar GTK. Dan saya mengikuti perkembangan itu, ya. Jadi standar-standar yang dibuat oleh kementerian sekarang lebih berorientasi pada sisi performance dari satuan pendidikan, ya.
Kemudian kalau semua ini sudah terkoneksi dengan 5 dimensi yang ada di dalam rapor pendidikan, maka evaluasi pencapaian standar ini akan menjadi lebih efektif dan lebih cepat mengakselerasi kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, kemudian juga di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas, ya, secara walaupun masih draft, ya, secara konten bahwa substansi standar ini terdiri dari 3 input, proses, dan output, yang sebetulnya di dalamnya nanti standar-standar yang termasuk pada input, ya, itu adalah standar yang memang berkaitan dengan input, dan proses adalah standar yang merupakan bagian dari proses, dan output standar yang merupakan bagian dari output. Nah, kemudian dengan SPME, jadi semua proses input, semua input, proses, dan output itu akan menjadi data sekunder yang akan dialirkan kepada Badan Akreditasi Nasional. Ya, ada yang mengalir kepada Dashboard Monitoring System (DMS), kemudian yang menjadi sasaran visitasi itu akan digunakan ISP 2020. Ya, jadi ISP 2020 yang sudah kita terbitkan itu juga lebih fokus pada 85% performance dan 15% compliance. Jadi artinya sudah saling bersinergi antara SPMI dengan SPME. Ya, jadi artinya ke depan SPMI melakukan perbaikan di sisi internal, kemudian setiap 5 tahun sekali itu akan dicek secara eksternal oleh BANSM, atau mungkin nanti badan akreditasinya sesuai dengan PP nomor 4 tahun 2022 itu mungkin akan mengalami perubahan nomenklatur, ya, disesuaikan dengan kondisi faktual peraturan-peraturan yang sekarang ada. Nah, jadi ini adalah gambaran secara overall bagaimana proses pengumpulan data, analisis data dari sisi internal dan juga penilaian dari sisi eksternal. Nah, saya ingin memperlihatkan gambaran diagram jalur atau path diagram dari ISP 2020 yang sudah kita berlakukan di tahun 2020 sebagai pilot project, dan 2021 kita memvisit kurang lebih sekitar 10.000 satuan pendidikan. Ya, ternyata memang proses pembelajaran itu diberikan kontribusi oleh butir-butir yang ada di dalam proses pembelajaran itu sangat baik. Ya, contohnya misalkan butir 12 terkait dengan proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa, dia memberikan kontribusi sebesar 0,72, ya, dan sisanya adalah 0,28, ya, sisi luarnya, ya, pengaruh dari error measurement-nya 0,48 dikuadratkan jadi 0,28. Dan seterusnya, butir-butir yang lain juga memberikan kontribusi yang positif, mempunyai loading factor yang positif terhadap proses pembelajaran. Ya, jadi artinya ISP 2020 yang kita gunakan mudah-mudahan sesuai dengan harapan itu akan bisa mengakselerasi kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian kita kaitkan dengan rapor pendidikan, ya, mutu dan relevansi. Mungkin datanya belum dianalisis atau diolah, sepertinya akan memberikan setiap dimensi itu akan memberikan
kontribusi yang atau loading factor yang positif juga sesuai dengan ISP 2020. Tetapi mungkin untuk mutu dan relevansi proses pembelajaran ya terdiri dari mutu pembelajaran, perbaikan pembelajaran, pemanfaatan TIK untuk pembelajaran penggunaan aplikasi digital guru. Kemudian yang keempat mungkin ini adalah terkait dengan satuan pendidikan kejuruan, link and match dengan Dudi. Dan ini secara teori harusnya memberikan loading factor yang positif juga. Jadi semuanya dari dua diagram ini semuanya loading factornya positif, sehingga sinergi antara kedua institusi, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dengan Badan Akreditasi, itu akan seiring dan sejalan di dalam rangka meningkatkan akselerasi kualitas pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, ini adalah ketika sekolah itu divisitasi, ya menggunakan ISP 2020, semua komponen atau semua subkomponen itu sangat bersinergi dengan raport mutu yang ada di kementerian. Sehingga pesan saya adalah marilah kita mulai sama-sama konsentrasi pada peningkatan kualitas melalui rapor mutu yang dibangun oleh kementerian, baik untuk satuan pendidikan maupun untuk daerah. Nah, kalau seiring dan sejalan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan itu, maka insya Allah cita-cita kita semua di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu akan segera terwujud dan bisa sejajar dengan negara-negara lain yang menurut kita sudah lebih dulu mereka meningkatkan akselerasi kualitas itu. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang dengan raport pendidikan ini sebetulnya menjadi lebih mudah bagi manajemen satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, di dalam rangka peningkatan kualitas itu. Ya, konsentrasi pada rapor mutu yang dianggap sebagai nilai yang kurang baik atau yang menjadi lemah di dalam indikator rapor mutu itu kita tingkatkan melalui kegiatan atau program-program yang menunjukkan bahwa performa satuan pendidikan itu akan meningkat. Ya, jadi sekarang kalau kepala sekolah diberikan materi tentang membuat sebuah aktivitas berbasis data, nah itu adalah kita mulai dari sekarang. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau semua audien ini banyak sekali kepala sekolah, ya silahkan sekarang konsentrasi pada rapor mutu satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya. Ya, paradigma yang ada di sistem akreditasi kita ujungnya adalah kualitas lulusan. Kualitas lulusan itu akan semakin baik apabila ditunjang oleh proses pembelajaran yang sangat baik dan juga kualitas guru yang sangat baik. Dan manajemen sekolah juga akan mendorong kualitas guru dan juga proses pembelajaran. Kalau itu semua berjalan dengan baik, insya Allah ya satuan pendidikan kita akan semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada pertanyaan dan insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.